Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 5 di sini mengenai sumber daya manusia akan menanyakan makalah yakni tentang seleksi tenaga kerja. Langsung saja, materi pertama saya, nama Kota Amdani Prakasa NIM 204. Ini pekerja seleksi. Jadi untuk menyebab sektor yang berkualitas, maka seleksi harus dilakukan secara sempurna. Di sini pengertian seleksi yaitu seleksi adalah proses identifikasi dari pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang cocok yang memenuhi syarat untuk mendapati jabatan atau posisi tertentu yang ada pada perusahaan. Jadi di sini melakukan seleksi yaitu proses untuk melihat bagaimana kualitas dari pelamar. Kemudian menurut Mondi, tujuan dari program seleksi adalah untuk mengidentifikasi para pelamar yang memiliki syarat tertinggi pada berbagai aspek bagi seorang pelamar. Dan menurut Handoko, seleksi adalah pemilihan seseorang tertentu dari sekelompok karyawan yang berhasil dan berpotensi, yang biasanya jujur, disiplin, serta dapat bekerjasama pada banyak posisi pada bidangnya, baik sebagai karyawan, atasan, maupun manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Snorianti Paisti, NIM 223 akan menyampaikan materi berkaitan dengan kualifikasi seleksi. Nah, yang pertama itu ada kriteria dasar dalam menentukan karyawan. Secara mendasar, proses rekrutmen orang untuk menjalankan suatu bidang tertentu itu membutuhkan beberapa aspek penting. Di antaranya yang pertama ada capability. Capability ini lebih berfokus pada kemampuan dasar yang wajib dimiliki seseorang untuk dapat menjalankan suatu bidang pekerjaan. Nah, rata-rata penilaian capability ini berkaitan dengan proses berpikir secara sistematis, kecerdasan kognitif, hingga pola penalaran. Yang selanjutnya itu ada creativity atau kreativitas, yang biasanya itu dipandang dari cara seseorang menyelesaikan masalah. Nah, orang yang memiliki daya kreativitas yang lebih tinggi itu dipandang dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, efektif, dan juga efisien. Yang selanjutnya itu ada capacity. Capacity atau kapasitas maksimal itu memperlihatkan potensi terbesar pada diri seseorang. Seseorang yang memiliki kapasitas yang cukup besar itu maka kemampuan untuk memecahkan masalah itu juga terbilang lebih baik. Yang selanjutnya itu adalah karakter. Setiap manusia itu memiliki karakter tertentu, mulai dari pengendalian emosi, sikap, perilaku sehari-hari sampai sopan santun, sehingga di sini proses seleksi itu sangat penting untuk memberikan penilaian terhadap sifat, watak, dan juga kemampuan para pelamar secara tepat, teliti, dan juga lengkap. Yang selanjutnya itu para penyeleksi juga harus dengan jelas mengetahui kualifikasi apa yang akan diseleksi dari para pelamar, sehingga sasaran yang dituju itu dapat dicapai dengan baik. Nah, ada beberapa kualifikasi yang akan diseleksi dari para pelamar. Diantaranya yang pertama ada keahlian. Keahlian ini merupakan kualifikasi utama yang menjadi dasar dari proses seleksi, terkecuali untuk beberapa bidang pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus. Nah, keahlian ini dibedakan menjadi 3, ada technical skill, human skill, sama conceptual skill. Yang selanjutnya itu ada pengalaman. Suatu organisasi atau perusahaan itu cenderung akan memilih pelamar yang berpengalaman karena dipandang lebih mampu untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi kemampuan intelijensi itu juga diperhatikan, karena orang yang memiliki intelijensi yang mumpuni itu cenderung memiliki kecerdasan dalam menyelesaikan pekerjaan dan masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya itu adalah usia. Usia para pelamar juga sering diperhatikan, tetapi usia muda ataupun lanjut itu tidak menjamin seseorang untuk diterima atau tidaknya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tetapi untuk usia pelamar yang dipandang ideal itu sekitar usia 30 tahunan. Yang selanjutnya itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin memang sering diperhatikan khususnya untuk jabatan-jabatan tertentu, tetapi banyak juga pekerjaan ataupun jabatan yang terbuka untuk semua jenis kelamin. Yang selanjutnya itu ada pendidikan. Nah, kualifikasi pelamar merupakan cermin dari hasil pendidikan dan juga pelatihan sebelumnya yang mana akan menentukan hasil seleksi selanjutnya dan juga kemungkinan untuk menentukan penempatannya dalam organisasi jika pelamar tersebut diterima.
Yang selanjutnya itu ada kondisi fisik. Pastinya setiap organisasi atau perusahaan itu ingin agar tenaga kerjanya itu memiliki kesehatan baik jasmani maupun rohani, ditambah memiliki postur tubuh yang cukup baik khususnya untuk jabatan-jabatan tertentu. Yang selanjutnya itu adalah tampang. Menurut Dr. Andes Manulang, untuk bidang-bidang tertentu ketampanan ataupun kecantikan juga merupakan salah satu kualifikasi yang penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam menjalankan tugasnya, tetapi tampang ini merupakan salah satu kualifikasi tambahan. Yang selanjutnya ada bakat. Orang yang berbakat itu dipandang lebih cepat dalam berkembang dan juga mudah untuk menangkap pengarahan yang diberikan, serta lebih kreatif untuk mengembangkan dirinya lebih lagi untuk kedepannya. Dan selanjutnya itu adalah temperamen. Temperamen ini adalah pembawaan seseorang. Temperamen ini tidak terpengaruh oleh latar belakang pendidikan, tetapi berhubungan langsung dengan kejiwaan dan juga emosi pada seseorang. Nah, temperamen ini bermacam-macam, ada yang periang, ada yang pemarah, ada yang bersemangat, ada yang pemurung, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah karakter. Karakter ini berbeda dari temperamen, meskipun ada hubungan antara keduanya. Kalau karakter itu masih dapat diubah melalui pendidikan, tetapi kalau temperamen itu tidak dapat diubah. Dan selanjutnya itu adalah kerjasama. Kerjasama itu harus diperhatikan juga dalam proses seleksi, karena kesediaan kerjasama yang baik itu juga merupakan kunci keberhasilan perusahaan, asalkan kerjasama itu sifatnya positif serta berasaskan pada kemampuan. Yang selanjutnya itu ada kejujuran. Kejujuran itu adalah kualifikasi yang sangat penting juga, karena kejujuran adalah kunci untuk menyelesaikan pekerjaan dan juga beban pekerjaan kepada karyawan. Dan selanjutnya itu ada kedisiplinan. Kedisiplinan itu perlu diperhatikan juga untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik, karena untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik, seseorang itu harus disiplin baik pada dirinya sendiri ataupun pada peraturan yang ada pada perusahaan. Dan selanjutnya itu ada inisiatif dan kreatif. Merupakan kualifikasi yang penting juga, karena inisiatif dan kreativitas itu dapat membuat seseorang lebih mandiri dalam menyelesaikan tugasnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusudi, NIM 213. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendekatan seleksi. Pada pendekatan seleksi sendiri ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu Successive Hadra Selection Approach. Nah, pada pendekatan ini semua tenaga kerja diwajibkan mengikuti prosedur secara bertahap. Jadi hanya tenaga kerja yang dinyatakan lulus yang dapat mengikuti prosedur selanjutnya sampai ia benar-benar dinyatakan lulus menjadi tenaga di perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu Compensatory Selection Approach. Nah, pada pendekatan ini semua tenaga kerja diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tahapan-tahapan seleksi. Karena pada pendekatan ini lulus atau tidaknya si calon tenaga kerja dilihat dari skor yang ada. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kumala Dewi, NIM 12405183409 akan meneruskan bab selanjutnya, yaitu tentang faktor seleksi. Semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas, dan sebaliknya. Pada saat rekrutmen bisa terjadi jumlah calon yang terjaring lebih kecil dari yang diharapkan. Menurut Niti Semito, faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada umur usia seseorang, sangat mempengaruhi dalam hal disiplin, tanggung jawab, pengalaman, dan kondisi fisik. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi tugas-tugas yang dibebankan pada seorang karyawan. Dan yang ketiga yaitu kesehatan. Kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu kesehatan dalam arti umum, artinya seorang karyawan tidak mempunyai penyakit yang berbahaya dan tidak dapat menular pada karyawan lain. Yang keempat yaitu tubuh, meliputi tinggi badan, berat badan, roman muka, bau badan, potongan rambut, dan lain-lain. Sedangkan menurut Siagian, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi
faktor seleksi, yaitu ada faktor etika, di mana tidak dapat disanggah pada perekrut tenaga kerja memegang peranan penting dalam menentukan siapa di antara pelamar yang diterima dan siapa yang ditolak. Yang kedua ada faktor internal, yaitu organisasi para perekrut tenaga kerja pada umumnya menyadari bahwa situasi internal organisasi harus dipertimbangkan juga dalam merekrut dan menyeleksi tenaga-tenaga kerja baru. Yang ketiga ada faktor kesamaan kesempatan. Di berbagai negara atau masyarakat masih saja terdapat praktek-praktek pemanfaatan sumber daya manusia yang sifatnya diskriminatif. Ada kalanya yang didiskriminatif itu didasarkan atas warna kulit, daerah asal, ataupun latar belakang sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfi Masuri akan menjelaskan tahapan dan teknik seleksi. Tahapan seleksi. Poin A, wawancara awal. Wawancara merupakan tes yang dilakukan untuk berkomunikasi secara personal dengan calon tenaga kerja. Dalam melakukan wawancara pun perlu dipersiapkan beberapa tahapan, antara lain yang pertama, persiapan wawancara. Bentuk atau jenis wawancara apapun pastinya melakukan persiapan terlebih dahulu guna mengetahui apa tujuan diadakan wawancara, pengajuan daftar pertanyaan, menentukan petunjuk pelaksanaan, dan menentukan lokasi wawancara. Nomor 2 adalah pelaksanaan wawancara. Di sini menentukan tema wawancara, menentukan jenis wawancara, menentukan narasumber, membuat jadwal, meliputi hari, waktu, dan lokasi, dan mengumpulkan informasi awal dari luar lingkungan narasumber, dan membuat daftar pertanyaan. Untuk poin B, tes kerja. Tes kerja meliputi tes kemampuan, tes potensi akademik, dan tes psikologi. Tes psikologi yang digunakan untuk mengetahui psikologis calon tenaga kerja. Poin C, wawancara seleksi. Wawancara dilakukan jika pelamar atau kandidat untuk menduduki jabatan berjumlah lebih dari satu, maka dilakukan wawancara kerja untuk menyeleksi siapa di antara kandidat tersebut yang paling pas sehingga bisa dilanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Yang D, pemeriksaan referensi dan latar belakang. Di sini data yang umumnya diverifikasi adalah data yang memenuhi syarat secara hukum untuk pekerjaan tugas militer, pendidikan, dan identifikasi. Poin E, pemeriksaan kesehatan. Setiap penyelenggara pencari kerja akan melakukan tes kesehatan sebagai tindak lanjut atas tes yang dilakukan sebelumnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kesehatan para calon pencari kerja, apakah ada gangguan atau tidak. Poin F, wawancara dengan calon atasan. Wawancara yang dilakukan oleh pihak atasan dari divisi SDM atau yang biasa disebut supervisor, karena mereka berperan penting dalam menentukan keputusan lulus atau tidak di tahap selanjutnya. Poin G, tujuan kerja nyata. Pada tahap ini calon tenaga kerja yang akan bekerja ditunjuk tentang formasi pekerjaan, sarana prasarana yang akan digunakan sehingga calon tenaga kerja memahami apa yang harus dilakukan sebelum supervisor menentukan keputusan. Poin H dan yang terakhir adalah keputusan penarikan karyawan baru. Dari tahapan ini maka divisi SDM bisa menilai apakah calon tenaga kerja layak untuk masuk dalam jajaran karyawan di suatu perusahaan. Selanjutnya, teknik seleksi. Teknik yang banyak dilakukan oleh perusahaan untuk merekrut calon karyawan barunya adalah dengan melakukan berbagai macam seleksi dan wawancara. Di antaranya melihat riwayat pribadi pelamar,
memeriksa referensi dan latar belakang, melakukan tes secara tertulis, mengadakan simulasi kerja, membuat pusat penelitian, mengadakan wawancara dengan calon pekerja, mengharuskan tes kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulus atau tidak di tahap selanjutnya. Poin G, tujuan kerja nyata. Pada tahap ini calon tenaga kerja yang akan bekerja ditunjuk tentang formasi pekerjaan, sarana prasarana yang akan digunakan sehingga calon tenaga kerja memahami apa yang harus dilakukan sebelum supervisor menentukan keputusan. Poin H dan yang terakhir adalah keputusan penarikan karyawan baru. Dari tahapan ini maka divisi SDM bisa menilai apakah calon tenaga kerja layak untuk masuk dalam jajaran karyawan di suatu perusahaan. Selanjutnya, teknik seleksi. Teknik yang banyak dilakukan oleh perusahaan untuk merekrut calon karyawan barunya adalah dengan melakukan berbagai macam seleksi dan wawancara. Di antaranya melihat riwayat pribadi pelamar, memeriksa referensi dan latar belakang, melakukan tes secara tertulis, mengadakan simulasi kerja, membuat pusat penelitian, mengadakan wawancara dengan calon pekerja, mengharuskan tes kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Nurtianing, NIM 233 akan menjelaskan tentang metode seleksi tenaga kerja. Metode seleksi sangat berpengaruh besar terhadap jumlah lamaran yang masuk ke perusahaan. Di sini metode seleksi tenaga kerja ada dua, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup seleksi ini hanya diinformasikan kepada para pelamar kerja tertentu. Hal ini mengakibatkan perusahaan mendapat tenaga kerja yang baik akan sedikit. Sedangkan metode terbuka diinformasikan melalui iklan pada media massa baik cetak maupun elektronik. Dengan metode ini perusahaan akan mendapatkan tenaga kerja yang baik menjadi lebih besar. Selain kedua metode itu, ada metode lain dalam menyeleksi para calon karyawan menurut Malayu Hasibuan, yaitu ada metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah adalah seleksi yang dilakukan di mana dasar pemilihannya tidak didasarkan kepada kriteria atau standar ataupun spesifikasi jabatan, tetapi hanya mendasarkan kepada perkiraan pengalamannya. Dalam metode non-ilmiah ini menggunakan bahan-bahan pertimbangan seperti surat lamaran bermaterai atau tidak, ijazah sekolah dan daftar nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, dan mengadakan wawancara langsung dengan pelamar yang bersangkutan. Dan metode kedua menurut Malayu Hasibuan, yaitu metode ilmiah, adalah seleksi yang dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada spesifikasi jabatan dan kebutuhan nyata yang akan diisi serta pedoman kepada kriteria dan standar tertentu. Adapun prosedur seleksi pada metode ilmiah ini yaitu ada seleksi surat lamaran yang masuk, pengisian formulir lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, tes pemeriksaan, tes psikologi, persetujuan atasan langsung, dan yang terakhir yaitu memutuskan diterima atau ditolak karyawan tersebut. Sekian penjelasan metode seleksi dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maria Alvanuraini, NIM 235. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pokok-pokok program seleksi. Yang pertama yaitu menentukan syarat-syarat jabatan, kemudian membuat ketentuan sebagai pengukuran rencana yang akan digunakan untuk menguji kemampuan calon-calon
untuk memenuhi syarat jabatan, seperti halnya membuat pertanyaan tentang kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang digunakan. Bagaimana kecakapan khusus dan kecakapan umum, bagaimana sifat perseorangan, dan masih banyak lagi. Nah, apabila pertanyaan di atas sudah dijawab, lakukan berbagai pengujian yang lainnya guna untuk mengetahui percakapan apa yang akan digunakan. Suatu pengujian pasti memiliki tujuan yang baik, namun tujuan tersebut belum tentu baik untuk yang lainnya. Sehingga dalam mengambil keputusan harus dipertimbangkan dengan masa agar menghasilkan keputusan yang baik dan sesuai dengan keinginan. Nah, jika seleksi pemrograman dilakukan dengan tergesa-gesa, maka akan ada risiko bahwa orang-orang yang telah dipilih untuk mengisi jabatan tertentu atau mungkin hanya bisa menjabat itu saja dan tidak bisa melakukan kenaikan jabatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Utari Nurbiantari NIM 212. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Saya akan membahas tentang masalah dan keterbatasan proses seleksi. Kiranya perlu ditekankan bahwa dalam menjalankan tugasnya mencari calon pegawai, para pencari tenaga kerja harus menyadari bahwa akan menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala ini muncul dari organisasi yang bersangkutan, kebiasaan mencari tenaga kerja sendiri, dan faktor-faktor eksternalnya yang bersumber dari lingkungan organisasi yang bergerak. Secara ilmiah, organisasi mengalami keterbatasan seperti anggaran atau sumber daya lainnya yang mungkin akan membatasi proses seleksi. Di samping itu, berbagai strategi, kebijaksanaan, dan teknik organisasi juga merupakan batasan-batasan. Sebagai contoh, kebijaksanaan organisasi untuk lebih memilih calon karyawan laki-laki dibandingkan karyawan perempuan. Meskipun tidak tertulis, hal ini dapat menghambat proses seleksi selanjutnya. Banyak hambatan yang ditemukan dalam kegiatan tersebut. Kendala-kendala dalam kegiatan perekrutan tenaga kerja yaitu: yang pertama, tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan untuk mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Yang kedua, penyeleksi, yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang jujur, tepat, dan objektif dalam penilaiannya. Yang ketiga yaitu pelamar, yaitu kesulitan mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Meskipun mereka akan selalu memberikan jawaban yang jujur, yang baik, tentunya mereka akan menyembunyikan beberapa hal negatif tentang dirinya. Nah, untuk mengurangi kendala-kendala seperti ini, diperlukan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat, karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan semakin cermat dan teliti penerimaan calon karyawan.